Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Kali ini pada video hari ini saya akan coba membahas 4 saham, yaitu 2 dari sektor batubara yang kemarin Jumat sesi kedua bangkit naik kembali, yaitu Adaro dan PTBA. Kemudian nanti ada dari pembahasan dari 2 saham dari grup MNC, yaitu BMTR dan BHBP. Oke. Nah, kita akan membahas 4 saham ini. Yang pertama kita akan melihat Adaro. Nah, seperti bulan kemarin, di mana di grup membership Rob Chameleon Trader kita sempat mengambil ketika Adaro pullback. Di sini kita sempat entry ketika dia pullback. Ketika Adaro pullback di sini kisaran harga 1.200-an, kita sempat mengambil dan menikmati kenaikan dari Adaro sampai ke level mendekati 1.400. Dan setelah itu di sini dapat kita lihat pergerakan Adaro kembali terkoreksi, turun menyentuh angka psikologis 2.200 kembali. Nah, pada Jumat sore tiba-tiba saham-saham batubara sesi kedua bergerak serentak naik. Di sini Adaro naik sampai menyentuh 1.270 dan ditutup di 1.260, yang artinya dia kembali berada di atas area resisten utama, yaitu di 1.240. Nah, kemarin pun juga sama, yang di bulan Juni menembus di atas 1.240 dan terkoreksi dan kemudian kembali naik dengan power yang luar biasa. Nah, di sini Adaro di bulan Juli kembali dia naik, dan di sini dapat kita lihat dia keluar dari downtrend channel, mulai keluar, dan bila minggu depan bisa bertahan di atas 1.240, ini ada potensi dia akan kembali naik. Nah, kali ini kenaikan harusnya lebih tinggi, karena di sini dapat kita lihat secara jangka menengah di sini dia membuat higher low di sini. Tidak lagi 1.160 seperti di bulan Mei. Nah, di bulan ini low-nya hanya di 1.190. Jadi sudah membuat higher low yang baru, sehingga ini ada potensi Adaro akan kembali naik kembali, membuat uptrend channel yang baru. Nah, ini ibaratnya di Elliott Wave, ini wave 1 kenaikan, dan ini ada koreksi kedua, dan ada potensi akan jalan wave 3 naiknya. Namun semuanya ini masih perlu konfirmasi lebih lanjut. Nah, akan jalan benar-benar uptrend jangka menengah bila Adaro bisa naik melebihi 1.400 atau bahkan bisa menguji resist berikutnya di 1.490, ini akan sangat bagus. Jadi untuk rekan yang masih punya dari kloter yang kenaikan yang bulan Juni masih disarankan tetap hold. Dan bila untuk rekan yang kemarin juga sempat masuk di 1.200, ini juga tetap disarankan untuk hold karena potensi dia naik cukup besar untuk Adaro. Nah, untuk rekan yang belum entry, ini kalau berani ambil risiko bisa Senin langsung masuk, namun resikonya dia ada pullback karena di sini dia ada angka psikologis di 1.300-an. Ada chance pagi-pagi dia akan mencoba naik dulu, kemudian akan ada pullback. Nah, untuk lebih amannya, untuk rekan-rekan bisa mengambil dia saat pullback. Nah, saat dia pullback mendekati area 1.240-an lagi, nah ini bisa
kita buy on weakness. Dengan target jangka menengah dia akan ke 1400 dan kemudian ke 1500 untuk Adaro. Nah, untuk tren pergerakan chartnya secara medium tetap saya lebih menyukai atau prefer ke Adaro karena pergerakannya Adaro ini paling bagus di antara yang lainnya, yang paling liquid. Nah, ada lagi yang lebih bagus yaitu si ITMG, namun ITMG sahamnya kurang liquid. Nah, di Adaro sahamnya lebih liquid dan chartnya pun sudah paling oke di antara daripada PTBA, Doit atau Indi. Adaro menurut saya lebih oke. Nah, dan lebih liquid daripada kita mengambil di ITMG karena ITMG lotnya cukup tipis. Nah, bagaimana dengan pergerakan moving average-nya? Nah, di sini dapat kita lihat Adaro posisinya sejak bulan Mei awal kenaikan dan di bulan Juni dapat terlihat di sini MA20-nya sudah di atas 50 dan pergerakan candle-nya pun sudah lebih banyak di atas MA50. Jadi untuk jangka menengah ada chance dia untuk mulai uptrend ditambah pembentukan higher low di sini. Dan ini pun hari ini dia menguat kembali ke atas moving average jangka panjangnya dari MA200-nya. Nah, ini cukup menarik apabila minggu depan dapat mencoba naik sampai 1300-an, kemudian akan dia ada pullback. Nah, di saat pullback itu adalah kesempatan kita yang belum masuk untuk ikut untuk potensi wave ketiga dari elite wave dari pergerakan uptrend Adaro ke depan. Karena diproyeksikan nanti di kuartal 2 nanti keluar nanti di bulan Juli ini ada potensi laporan keuangan dari saham-saham batubara akan mendapatkan limpahan profit karena kenaikan dari harga batubara sendiri yang terus mencetakkan harga tertinggi dan saham-saham batubara pada umumnya belum merespon kenaikan harganya, harga sahamnya. Nah, berikutnya kita akan melihat PTBA. Nah, posisinya kenaikan dibandingkan Adaro ini kurang oke, namun pergerakannya sudah cukup menarik karena di sini dapat kita lihat ini membentuk pola falling wedge di sini. PTBA membentuk pola falling wedge dan ini sudah menyentuh juga angka psikologis 2000. Jadi mirip ke 2000, jadi potensi besar sekali dan hari Jumat kemarin ada pergerakan ya cukup oke walaupun volumenya agak kurang. Namun ini akan sangat menarik bila PTBA bisa tetap bertahan di atas 2070 dan bisa keluar dan naik ya. Dengan potensinya dia akan menuju ke 2170 dulu, kemudian 2280 dan kemudian akan ke 2430. Dan dia bisa keluar dari downtrend channel ini. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah masuk ketika dia penurunan ini atau mulai beli di level 2200 ini dan terus melakukan averaging down, atau malah yang baru mulai ngambil di area 2000-an ini bisa terus melakukan hold karena terlihat penurunan dari TTBA sendiri sudah mulai melandai ya. Jadi untuk rekan-rekan yang apalagi yang belum entry bisa masuk dengan spekulasi PTBA langsung break lagi, langsung menembus 2170 ya, seperti pergerakan BRIS minggu lalu dia tidak langsung pakai pullback lagi tapi langsung dihajar naik terus sama bandarnya. Nah, atau kita ngambil resiko yang lebih aman yaitu menunggu kenaikan dari PTBA cooling down atau ketika dia koreksi kita membeli buy on weakness. Nah, selama dia stay di atas 2070 ini akan bagus. Nah, pertahanan terakhir tentu toleransi terakhir kita hold PTBA yaitu di level psikologisnya di 2000. Jadi untuk PTBA juga menarik
Namun dari saya tetap lebih prefer ke Adaro. Namun kalau yang ingin mengambil yang BUMN, pilihan terbaik di PTBA. Dan untuk pergerakan moving average-nya sendiri dapat kita lihat di sini PTBA lebih downtrend. Untuk pattern-nya sendiri masih sangat bagus di Adaro. Saya lebih prefer ke Adaro karena sudah ada potensi dia untuk uptrend. Karena sedangkan di PTBA masih belum. Ini dapat kita lihat di sini MA-nya under semua, di bawah 20, di bawah 50, di bawah 100 dan di bawah 200 juga. Nah, bila hari ini Adaro-nya sudah nembus ke atas 200, nah di sini dapat kita lihat PTBA masih jauh. Oke, berikutnya kita akan coba melihat untuk pindah ke grup MNC. Nah, kita akan lihat grup saham BMTR-nya. Nah, saham BMTR ini juga menarik karena pada hari ini dapat kita lihat setelah bulan Juni kemarin, akhir Mei sampai Juni awal, dia rally cukup oke ya, dari kisaran harga 260-an. Ini bisa rally sampai 330-an. Nah, ini cukup oke nih. Ditambah volumenya juga besar, namun selama Juni pertengahan sampai Juli awal, Juni akhir, ini koreksi BMTR pun cukup masif. Nah, dan positifnya ketika penurunan ini, nah di sini dapat kita lihat terbentuk higher low di sini. Nah, jadi ini chartnya, patternnya, yaitu patternnya seperti Adaro, jadi sudah mulai membuat higher low dan masih secara jangka menengah pun dilihat pergerakannya masih higher high dan higher low, jadi sangat uptrend. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah punya tetap lakukan tetap hold, dan yang belum punya juga bisa mulai mengincar di BMTR. Nah, BMTR sendiri ini dapat kita lihat dia memiliki resisten kuat yang ada di 278. Nah, kenaikan dari Jumat pun terlihat juga masih tetap di level itu. Jadi untuk rekan-rekan yang masih belum punya bisa buy on weakness di BMTR. Jadi untuk kisarannya bisa di 268 sampai 278 dengan level konfirmasi kenaikan dari BMTR, yaitu ketika dia sudah bisa naik dan stabil di atas 278. Nah, potensi kembali dia akan ke 298 dan ke 332 kembali. Dan ini dapat kita lihat koreksinya pun juga volumenya juga hampir tidak ada. Dan tekanan jual pun sudah mereda. Tekanan jual di BMTR pun sudah cukup mereda. Ini ada potensi ke depan untuk BMTR cukup bagus, di mana hari Jumat kemarin pun gerakan grup MNC juga mulai pergerakannya mulai positif, dengan mulai ada aksi akumulasi kembali. Nah, bagaimana dengan moving average-nya? Nah, saya moving average terlihat BMTR cukup oke setelah kenaikan yang di bulan Juni awal. Ini MA 20-nya sudah di atas 50, dan jika dia masih running di atas MA 200, setiap kali koreksi dia selalu bisa bertahan di MA jangka panjang di MA 200. Jadi ke depan posisi MA-nya MA bullish, jadi MA di atas 20, 50, 100 dan 200. Jadi ini MA pasangan MA yang sangat uptrend. Nah, tinggal sekarang menunggu selesainya koreksi dari BMTR. Nah, sudah tadi kita fail weakness di sini. Nah, yang utama dia nggak boleh break sampai ke bawah MA 200-nya. Ini akan cukup berbahaya. Jadi untuk pengaman, jaga-jaga kita di supportnya di 258. Nih angka support kuatnya atau support pentingnya dari BMTR. Nah, berikutnya kita akan membahas saham lainnya dari grup MNC yang cukup menarik dan terlihat antriannya cukup liquid, yaitu kita akan melihat
BABP atau bank MNC. Nah, ini pergerakannya yang paling cukup terjaga, paling oke daripada grup MNC yang lain yang seperti Becap, Kepik, BHIT pun juga pergerakannya koreksinya terlalu dalam, cukup curam. Nah, sedangkan di BABP terlihat masih cukup terjaga dan di-maintain di atas 200 ya. Dan di sini dapat kita melihat pergerakannya membentuk pola flag ya di sini ya. Flagnya di sini lebih cenderung flagnya dia nih ada juga bisa dibilang membentuk falling wedge juga. Pergerakan turunnya semakin lama semakin berkurang dan terlihat sudah tidak membuat new low lagi. Nah, posisinya juga pasti sangat uptrend di mana higher low dan higher high terbentuk terus. Nah, ini kita lihat. Jadi posisinya dia akan terjepit di kisaran 4 hari ini juga dapat kita lihat. Pergerakan BABP juga berkisar di 266 sampai 284. Jadi kita tinggal penurunannya terlihat sudah sangat jauh mereda. Nah, ini ada potensi dia kalau BABP bisa naik dan tembus ke atas 284, nah ya potensi dia akan mengakhiri konsolidasinya dengan target awal dia akan menuju ke 358. Jadi range-nya cukup lebar karena pergerakannya juga cukup oke untuk BABP dan sahamnya sendiri pun cukup liquid. Nah, volume cenderung masih turun. Nah, namun di MACD sudah muncul ada tanda-tanda akumulasi di BABP mulai muncul kembali di 4 hari ini dengan bandar mulai menjaga harga dari BABP hingga menunggu aksi markup ya. Nah, dari BABP hingga menunggu konfirmasinya di 284. Nah, hari kemarin close-nya masih di 282, masih tipis. Jadi untuk rekan-rekan yang belum punya bisa dipertimbangkan untuk level 266 sampai 284 untuk mencoba mengakumulasi dan bisa averaging up bila BABP-nya berhasil keluar dari channel downtrend pola konsolidasi ini ya. Nah, berikutnya dari moving average jelas terlihat BABP ini sangat uptrend 20, 50, 100 dan 200. Jadi posisinya sangat uptrend dan terlihat juga penurunannya pun sudah mulai mereda dan mulai ada akumulasi lagi. Nah, kita akan tunggu ke depan potensi dari BABP ini. Itu pembahasan sahamnya cukup sekian dan berikutnya kita akan melihat pembahasan indeks IHSG kita. Nah, tadi prospeknya bagaimana pergerakannya di seminggu yang lalu. Nah, sebelum masuk pembahasan IHSG, ini saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader, di mana nanti keuntungan dapat yaitu selain mendapatkan rekomendasi saham, ini akan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan apa saja tentang berkaitan dengan saham. Nah, kita akan lihat IHSG pada penutupan minggu lalu. Nah, terlihat pergerakan IHSG untuk minggu lalu reboundnya terlihat masih cukup lemah di sini. Nah, kita lihat di sini IHSG rebound, namun tidak seperti rebound sebelumnya yang terlihat langsung candle-nya besar-besar. Nah, di sini rebound langsung besar-besar. Nah, untuk yang kali ini reboundnya candle-nya cukup mini dan juga tidak bisa menembus ke atas moving average 20-nya. Nah, biasanya saya untuk indeks IHSG saya menggunakan patokan di moving average 20. Jadi ketika IHSG berada di bawah moving average 20, makanya artinya bahwa IHSG sangat gampang tertekan jual. Nah, bila nanti IHSG-nya bisa
naik dan stabil di atas 20, maka dia akan lebih potensi dia posisinya bisa lebih gampang naik atau posisi markup atau posisi diakumulasi. Jadi untuk pendapat saya untuk rebound kenaikan IHSG minggu lalu ini masih cukup lemah dan selektif sektor yang dimainkan, jadi tidak serentak dan biasanya rata-rata blue chip masih pergerakannya masih cukup lemah dan cenderung turun. Dan ini sampai kita lihat untuk jangka menengah resistennya masih cukup kuat menghalangi dari kenaikan IHSG. Dan juga dapat kita lihat untuk jangka pendek ini juga dapat kita lihat downtrend channel ini masih setia menghalangi kenaikan dari IHSG. Dan juga memang belum ada sentimen positif dari pergerakan sentimen positif dalam negeri juga belum ada, malah pertambahan mulai 3-20 Juli ini ada PPKM yang dilaksanakan di Jawa Bali. Dan ini juga menekan dan membuat sentimen yang negatif karena nanti efeknya split, jadi ada yang nanti perusahaan yang diuntungkan dan tidak diuntungkan. Nah, tetap key point-nya di moving average 20 di kisaran 6.030-an. Nah, kemarin close di 6.023, jadi masih di perbatasan, belum bisa. Nah, kalau minggu depan sudah bisa di atas moving average 20 atau di atas 6.030, net pergerakan IHSG akan lebih strong, bisa lebih naik dengan tujuan tetap di area resisten 6.100-an ini. Nah, di sini juga dapat kita lihat di MACD-nya ya. Ini juga masih belum bisa golden cross, jadi ini masih ada potensi turun lagi. Nah, namun kita tetap berpikir positif, di mana selama di bulan Juli ini akurasi atau peluang IHSG untuk positif di atas 80%. Jadi selama bertahun-tahun yang lalu itu Juli selalu bulan yang cukup bagus di saham. Nah untuk semuanya naik, pendorongnya nanti semoga saja di PPKM di Jawa Bali ini bisa menghasilkan news yang cukup baik, di mana nanti pertambahan positif warga Indonesia cukup bisa menurun. Nah itu akan menjadikan boost sendiri, apalagi nanti ditambah ada laporan keuangan yang mulai keluar, dan itu juga positifnya akan membuat IHSG akan bisa breakout dari resisten dari channel downtrendnya ini. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.